如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Ruang meditasi. Guntur, kilat, angin, hujan, hampir menjerit tanpa henti di telinganya. Kekacauan di benaknya, perasaan kacau, dia tidak bisa lagi membedakan siapa sebenarnya dia sendiri lagi. Hanya itu dalam rasa sakit yang hebat, dia merasakan gelombang angin dan hujan menyapu, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Seseorang sepertinya berbicara di sampingnya, suara itu tampak agak asing, terdengar agak cemas, samar-samar dia mendengar, dia sepertinya tidak benar, cepat datang dan melihatnya. Sebuah tangan dingin berkeliaran di tubuhnya untuk memeriksanya, sesaat kemudian sebuah suara tertegun berkata, bagaimana dia mendapatkan luka serius seperti itu. Orang di sebelahnya dengan marah berkata, kata-kata yang berlebihan, dengan pedang Zuxian itu, menurut Anda. Dia tidak menangkap ujungnya, karena semburan pusing menghantam kepalanya dan hampir pingsan, dalam keadaan linglung, dia secara tidak jelas merasakan cakrawala masih bergemuruh dengan suara guntur yang tak henti-hentinya. Orang di samping tampak terkejut, dengan cepat diselidiki, sensasi dingin dari tangan itu, membuatnya sedikit sadar, dia mendengar orang itu dengan segera berkata, ini buruk, keningnya terbakar, aku takut dia demam tinggi. Jadi dia juga sedang demam. Ini adalah pikiran terakhir di kepala Ghostly. Setelah itu, dia pingsan lagi, tidak ada lagi yang sadar. Sebuah suara keras, mengguncangnya dari ketidaksadarannya, reaksi pertamanya, dia pikir itu adalah guntur dari cakrawala. Untuk beberapa alasan, meskipun dia entah bagaimana sadar, masih gelap sebelum dia berjuang untuk membuka matanya dan melihat sekeliling tetapi menemukan dengan kaget, matanya sendiri masih tertutup, tidak dapat dibuka. Setelah itu, gelombang rasa sakit yang parah dirasakan tetapi itu bukan dari dadanya yang terluka, bukan dari tenggorokannya, dia secara tidak sadar menggerakkan mulutnya, membuat suara yang ringan dan serak, air. Sepertinya tidak ada seorang pun di sekitar, meninggalkannya berbaring sendirian tanpa daya di tanah, tenggorokannya terasa lebih kering, seperti terbakar. Bibirnya bergerak sedikit, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan datang dari tubuhnya dan dia sedikit menggerakkan tubuhnya. Kesadaran dalam benaknya, dia tampak lebih jernih. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di samping, suara ini berbeda dari biasanya tapi dia sepertinya mendengarnya sebelumnya, agak akrab, nada kejutan dalam suara itu berkata, kamu bangun, kakak, cepat datang, dia terbangun. Tiba-tiba menjadi sunyi, segera langkah kaki terdengar didekati dengan cepat, tiba di hadapan Ghostly. Ghostly berjuang lagi untuk membuka matanya, tetapi karena suatu alasan, kali ini, kekuatan di tubuhnya tampak menghilang, dalam linglung dia melihat dua sosok berjongkok di depannya, dan di belakang mereka, tampaknya ada lebih banyak sosok gelap. Adapun wajah orang-orang itu, dia tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Air, bisiknya lagi. Kali ini, orang-orang di sekitarnya mengerti. Cepat, bawa air, cepat. Langkah kaki tergesa-gesa, bergegas ke sana kemari, sesaat kemudian seseorang berlari mendekat, mengikuti tangan dingin mengangkat kepalanya dengan hati-hati, benda seperti mangkuk diletakkan di samping bibirnya. Air dingin dan jernih, menyentuh bibirnya yang kering, wajah Ghostly bergerak dan berusaha membuka mulutnya, minum seteguk dan seteguk air. Air dingin yang masuk ke tenggorokannya, seperti oasis yang tumpah ke tanah yang kering, segera menghilangkan rasa sakit yang tampak membara. Ghostly merasa lega, segera gelombang kelelahan, kembali jatuh pingsan. Orang-orang di samping terkejut, segera seseorang datang untuk merasakan denyut nadi Ghostly, saat menghela napas lega, berkata, tidak apa-apa, dia terluka terlalu serius dan mengalami demam pada. Saat yang sama, kekuatannya hampir habis, saat ini tidak ada bahaya bagi hidupnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya tampak lega, lalu, seseorang tampaknya sedang menonton Ghostly, dengan lembut menghela nafas. Dia tertidur untuk waktu yang tidak diketahui,
di antara Ghostly bangun beberapa kali tetapi setiap kali dia jatuh pingsan segera setelah bangun, dalam ingatannya, dia hanya ingat selalu ada seseorang di sampingnya. Dalam keadaannya yang buram, dia melihat banyak orang tuanya ketika dia masih muda, kakak perempuannya yang lugu dan cantik, terukir dalam hatinya Biao, menjaga jarak Lu Sueki dan banyak lagi, semua melintas di depannya. Sekali, dia bahkan berpikir bahwa dia melihat 10 tahun yang lalu kuil Tian Yin, Fei Xiang, saudara senior Fasan, duduk di sebelahnya melantunkan mantra Buddha. Mendengar itu, dia tersenyum pahit tetapi dia sendiri tidak tahu juga, senyum pahit ini, apakah wajahnya mengungkapkannya, mungkin, pada akhirnya itu masih sebuah ilusi. Sama seperti, hidup ini terbalik, seperti mimpi, ilusi. Mengapa mengucapkan mantra untuk saya? Mantra-mantra, apa gunanya? Ketika Ghostly terjaga sebentar, dia berpikir seperti itu dengan tenang di benaknya, dan kemudian, dia pingsan lagi. Dong, 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 dong. Lonceng rendah yang dalam sepertinya bergema di cakrawala, bertahan lama, membangunkannya dari tidur nyenyaknya. Lonceng yang dalam itu, mendekat dari kejauhan, perlahan-lahan, seolah-olah menghantam jauh ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, dia tidak memiliki dorongan untuk membuka matanya, diam-diam berbaring di sana seperti itu, tidak berpikir dan tidak peduli, di mana dia sekarang, dan di dunia mana. Alam semesta tanpa batas, pada saat ini hanya memiliki bunyi bel yang dalam. Dong, 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 dong. Lonceng merdu, sepertinya tidak pernah berakhir, terus menyerang. Dia mendengarkan, napasnya damai, semua perhatiannya terfokus pada suara damai ini, tidak mau meninggalkannya lagi. Untuk waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya dia berbaring tanpa khawatir. Siapa yang tahu, hari-hari memikul begitu banyak beban, penderitaan macam apa itu. Hanya saja, langit dan bumi mungil ini, akhirnya tidak bisa bertahan lama, suara langkah kaki mendekat, berjalan ke tempat dia berada, mengganggu pikirannya. Suara lonceng yang menghantam hatinya, tiba-tiba seakan meninggalkannya, dalam kedipan jauh di cakrawala. Diam, desah. Dia perlahan, membuka matanya. Buddha, ini adalah hal pertama yang dia lihat ketika dia membuka matanya. Sebuah kata, Buddha, besar, tergantung di atas atap, mengelilingi kata ini, lingkaran pola emas melilitnya dan kemudian di sepanjang pinggiran, lingkaran 500 berhala arhat yang diukir halus, sekali lagi membentuk lingkaran besar. Para arhat memiliki ukuran yang sama tetapi penampilan surgawi mereka semua berbeda, diatur dalam barisan, sangat tepat. Kemudian di pinggiran lingkaran besar adalah dasar biru dengan tepi hitam langit-langit palsu, 2 ci lebih tinggi dari lingkaran dengan kata Buddha di tengah, lukisan di atasnya benar-benar berbeda, itu kotak-kotak persegi, masing-masing persegi 1 ci, dengan bordiran bersulam warna emas, di dalamnya dicat kirin, phoenix, golden dragon, kambing gunung, dan hewan-hewan Buddha lainnya yang beruntung. Pola-pola ini, sama di setiap kotak. Meskipun dia bukan ahli dalam patung tetapi hanya dengan satu pandangan, Ghostly tahu bahwa ini adalah pengerjaan yang sangat bagus. Di atap, di dalam lingkaran dalam yang mengelilingi kata Buddha, digantung 2 rantai emas, menangguhkan lampu altar yang tidak pernah berhenti terbakar. Melihat ke atas dari bawah, ada kira-kira 3 baskom tembaga selebar ci, mungkin diisi dengan minyak. Ghostly mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat-lihat. Tempat itu tampak seperti ruang meditasi di sebuah kuil. Ruangan itu cukup luas, berdiri di keempat sudutnya dicat pilar-pilar besar berwarna merah, lantainya ditaburi ubin, pintu dibuat dari kayu paulonia, sebuah jendela dibuka di kedua sisi, dicat dengan warna merah yang sama, tampak sangat bermartabat. Di satu sisi dinding sebuah lukisan Guanyin Bodhisattva memegang vas berisi air jernih, di bawahnya sebuah altar panjang dengan pembakar dupa, di atasnya ada 4 piring berisi buah-buahan, pir, apel, jeruk keprok, jeruk, sebelum buah persembahan. Pembakar dupa tembaga ditempatkan, 3 batang dupa dinyalakan dan ditempatkan di dalamnya, sulur asap tipis melayang ke atas, menyebar ke udara. Sisi lain dari dinding, adalah tempat Ghostly berada. Di sini tempat tidur kayu diletakkan, sederhana dan kokoh, tidak ada dekorasi lagi, kemungkinan besar para beku tidak akan peduli dengan hal-hal itu, ruangan itu pada umumnya sederhana, selain dari apa yang dijelaskan. Hanya ada meja bundar yang ditempatkan di bagian tengah, dikelilingi 4 bangku bundar. Meja itu hitam, di atasnya ada teko dan cangkir teh, semuanya terbuat dari porselen polos. Dan pada saat ini, suara langkah kaki telah tiba di pintu,
pintu ruang meditasi berderit dibuka dengan suara "Zia" didorong dibuka oleh orang di luar, seseorang melangkah masuk. Ghostly memandangnya dan terkejut, itu adalah seorang biarawan muda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia memegang piring kayu, di atasnya sebuah pot baru. Dia tidak melihat ke arah Ghostly dan langsung menuju ke meja di ruangan, bertukar panci di atas meja dengan yang ada di tangannya. "Siapa? Apakah Anda?" Ghostly bertanya tetapi dia baru saja mengucapkan kata pertama, tiba-tiba dia merasakan sakit di tenggorokannya, meskipun itu tidak seperti rasa sakit yang membakar seperti waktu itu ketika dia linglung tetapi masih tidak nyaman, suaranya juga segera berbalik serak. Meskipun begitu, itu mengejutkan biksu kecil itu, dia segera berbalik. Tindakannya tiba-tiba, hampir membalik piring kayu di tangannya. "Ah, Anda terjaga." Beku kecil itu terkejut tetapi matanya tampak gembira. Ia tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, saya akan segera memanggil saudara-saudara senior saya." Berbicara, dia akan berlari keluar dari ruangan. Ghostly berbicara di punggungnya, dengan suara serak bertanya, "Guru kecil, saya ingin bertanya, di mana tempat ini?" Beku kecil itu berbalik dan tersenyum. Ekspresi polos dan lembut di wajahnya, berkata, "Ini. Di sini tentu saja adalah kuil Tianyin." Kuil Tianyin. Ghostly tercengang, seperti dipukul dengan kilat. Beku kecil itu melarikan diri, kemungkinan besar akan memanggil seseorang, membuat Ghostly berbaring terpaku, pikirannya kacau. Kuil Tianyin, kebingungan dan keterkejutan di dalam hatinya, tetapi karena suatu alasan, ada perasaan menderita lainnya, muncul dari lubuk hatinya. Kuil Tianyin, Kuil Tianyin, "Oh Zi." Dari suara jauh terdengar, pada saat yang sama langkah kaki berjalan menuju ruangan, seseorang berbisik kepada biksu kecil itu, bahwa biksu kecil itu jelas muda, polos dan ceria, sering tertawa sambil menjawab. Untuk beberapa alasan, mendengar percakapan itu, Ghostly menjadi linglung, tidak memikirkan situasinya saat ini atau dendam masa lalu, sekarang juga saat ini, tanpa alasan ia iri pada biarawan kecil yang biasa ini. Dengan penampilannya yang lugu dan polos, mungkin dia masih tidak tahu bahwa dunia ini juga memiliki penderitaan dan kebencian. Muda dan tidak tahu apa-apa, tetapi selama bertahun-tahun kami, itu bukan hari-hari paling bahagia. Langkah kaki berhenti tiba-tiba, tepat di luar pintu, seseorang berbicara kepada biksu kecil itu, "Kamu tidak harus masuk, kenapa kamu tidak pergi sekarang dan memberitahu kepala biara di halaman belakang, bahwa pelindung Zhang Xiaofan telah memiliki terbangun." Biksu kecil tertawa dan berkata, "Baiklah. Tetapi saudara senior Fexiang, Anda setuju untuk mengajari saya kebijaksanaan Brahman yang hebat, ini Anda tidak dapat kembali pada kata-kata Anda." Orang di luar pintu itu tertawa dan berkata, "Anak kecil, serakah, saya berjanji kepada Anda dan tidak akan mengingkari." Beku kecil itu jelas senang, hehe tertawa, melompat gembira dan pergi. Pintu kayu terbuka, Zia terdengar. Seseorang sepertinya terdiam, menarik napas dalam-dalam dan kemudian berjalan masuk. Itu benar-benar Fexiang, dan di belakangnya, adalah biksu tinggi dan besar itu, Fasan. Mengenakan jubah biarawan biru pucat, wajah bersih-bersih, tangannya memegang tasbih, penampilan Fexiang, tampaknya tidak berubah sama sekali selama 10 tahun ini. Dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke tempat Ghostly berbaring, sampai ketika dia sampai di tempat tidur, matanya bertemu Ghostly, mereka berdua, tidak berbicara. Suasana di ruangan itu, entah bagaimana berubah aneh, saat berikutnya, bibir Fexiang menunjukkan sedikit senyuman, menggenggam kedua telapak tangannya dan membungkuk kepada Ghostly, berkata, "Pelindung Zhang, kamu sudah bangun." Mata Ghostly berkedut, tiba-tiba dengan dingin berkata, "Nama keluarga saya bukan Zhang, saya sudah lama lupa nama itu." Wajah Fexiang tidak berubah, hanya memandang Ghostly, setelah beberapa saat dengan ringan berkata, "Nama manapun yang digunakan secara alami akan mengikuti pilihan Anda, hanya saja, jika Anda bahkan meninggalkan nama Anda, apakah Anda pernah berpikir bahwa Anda akan mengecewakan Anda orang tua yang membesarkanmu?" Wajah Ghostly berubah, mendengus, dan tidak berbicara lagi, menoleh dan tidak memandangnya. Fexiang tidak terlihat tersinggung, ia bersama Fasan, memandang penjahat sekte jahat ini yang ditolak oleh fraksi baik dunia, mata mereka semua dipenuhi dengan kebaikan dan kelembutan. Fasan memindahkan dua bangku dari meja bundar di belakangnya, ditempatkan di samping tempat tidur, dengan tenang berkata, "Kakak senior, silakan duduk." Fexiang mengangguk, duduk di bangku, memandang Ghostly, berkata,
bagaimana perasaan tubuhmu sekarang? Ghostly, tanpa perlu dia bertanya, sebenarnya sudah memeriksa tubuhnya sendiri. Tulang rusuknya yang patah telah dipasang kembali dan diamankan dengan perban tebal, seperti untuk bahunya dan luka dangkal lainnya di tubuhnya. Semua berpakaian, meskipun dia masih bisa merasakan sakit dari luka-lukanya tetapi tidak jelas sensasi sejuk yang bisa dirasakan. Jelas obat yang baik diterapkan pada luka-lukanya dan begitu juga dengan efek penyembuhan tingkat ini. Fei Xiang tidak tersinggung ketika dia tidak menjawab, tersenyum dan berkata, ketika kamu tidak sadarkan diri, aku telah membantu mengembalikan tulangmu. Luka dangkal lainnya tidak terlalu serius. Hanya saja organ dalam kamu terluka parah dan perlu dirawat dengan sangat hati-hati sebelum Anda dapat menyembuhkan. Juga untungnya tubuh Anda kuat, bahkan jika itu adalah orang yang terlatih dengan keterampilan yang dalam, dengan luka yang berat, kemungkinan besar juga tidak dapat menghindari kematian. Dia terdiam sesaat, dan melanjutkan, kurasa adik juniorku juga memberitahumu. Ini adalah kuil Tianyin, Anda berada di sini, selain beberapa dari kami di sini di kuil. Tidak ada orang lain di dunia yang tahu, jadi sangat aman. Anda hanya perlu fokus untuk sembuh di sini saja. Ghostly tiba-tiba menyela kata-katanya, menatap langsung ke matanya dan berkata, kalian semua yang menyelamatkan saya. Senyum Fei Xiang membeku, tampak ragu-ragu, berbalik dan melirik Fasan. Fasan menunduk, melantunkan dengan lembut. Fei Xiang melihat ke belakang, tanpa ragu-ragu, mengangguk dan berkata, ya. Ghostly mendengus, berkata, jangan bilang kalian semua tidak tahu, bahwa jika Sekte King Yun mengetahui apa yang telah kalian lakukan, situasi apa yang akan terjadi. Fei Xiang dengan samar berkata, tentu saja saya tahu. Ghostly tersenyum dingin dan berkata, sejak itu, mengapa kamu masih menentang keinginan gurumu dan menyelamatkanku orang jahat sekte jahat ini? Fei Xiang meliriknya, entah kenapa, matanya tampak berbeda. Ghostly mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lihat? Fei Xiang tersenyum, berkata, bagaimana kamu tahu, bahwa aku pasti telah menentang guruku untuk menyelamatkanmu? Ghostly tertegun, berkata, apa? Fei Xiang dengan santai berkata, Sekte King Yun pada waktu itu, pemimpin 7 cabang semuanya adalah orang yang luar biasa, masing-masing dengan keterampilan luar biasa. Kepala kembalinya lembah angin Zheng Suchang adalah salah satunya. Hari itu ketika kami bertarung dengannya, untuk menahannya dan dalam waktu singkat itu menyamar dan tidak mengungkapkan keterampilan sekte kami sendiri, tingkat kemampuan ini, aku masih belum sampai di sana. Ghostly menatap Fei Xiang, menatap untuk waktu yang lama, Fei Xiang menatapnya, senyumnya tidak berubah. Setelah waktu yang lama, Ghostly tiba-tiba menutup matanya, tidak melihat Fei Xiang lagi. Fei Xiang mengangguk, berkata, Anda terluka parah dan masih belum pulih, perlu istirahat lebih banyak. Ghostly menutup matanya, tiba-tiba berkata, mengapa kamu semua menyelamatkanku? Fei Xiang terdiam sesaat, dengan samar berkata, pertanyaan ini, saya tidak bisa menjawab Anda. Ghostly menarik napas dalam-dalam, berkata, kenapa? Fei Xiang, dengan tenang melantunkan, berkata, Anda tidak perlu cemas, setelah beberapa hari ketika cedera Anda lebih baik, akan ada seseorang yang akan memberi tahu Anda. Ghostly membuka matanya, mengerutkan kening dan berkata, siapa? Bibir Fei Xiang bergerak, tampak ragu-ragu tetapi akhirnya tetap berkata, tidak ada salahnya memberitahumu, itu adalah guru kami, guru Pu Hong Tianyin Temple. Ghostly tampak tanpa perasaan, sesaat kemudian, menatap wajah Fei Xiang, dia tahu dia tidak bisa mendapatkan jawaban lagi, menghela nafas panjang, berbaring dan mengubur kepalanya. Dari jauh lonceng berdentang dengan santai, sekali lagi samar-samar dilalui.